Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali lagi dengan membahas pengaman petir untuk POE ya. Jadi ini saya ambil contoh analisanya adalah DCDU distribusi unit untuk arus DC, untuk tegangan DC, miliknya Huawei ya. Ini Huawei guys. Oke ya, ini Huawei. Oke. Jadi DCDU Huawei ini memiliki komponen-komponen ini sirkuit DC-nya, saluran transmisinya, kabel DC-nya. Jadi plat untuk konduktor utamanya yang menghubungkan antara source menuju ke slot ini slot DC. Kalau dilihat di sini disebutkan pada speknya ini mampu untuk, jadi komponen-komponen yang dipasang ini mampu untuk menghantarkan arus sebesar 160 ampere. Kalau saya kira sebesar ini sangat mencukupi untuk 160. Artinya Huawei ini kelas BTS, jadi speknya pasti di atasnya. Kalau ini 160 ampere ini jelas lebih guys. Sebesar ini setebal ini 160 ampere. Tapi di sini speknya dibikin lebih kecil karena punya biasa kalau merek-merek ternama itu memiliki spek yang batas batas toleransi yang tinggi, sehingga yang segini besar disebutnya cuman 180 ampere maksimal. Jadi ini bisa untuk dipakai mendistribusikan arus sebesar 180 ampere pada 48 volt. Ini guys ya. Jadi setiap soket ini, setiap slot ini, di sini disebutkan lagi itu mampu untuk mendistribusikan, batasnya adalah 25 ampere. Jadi setiap satu slot ini, setiap satu slot ini mampu untuk 25 ampere 48 volt. Jadi misalkan ada berapa properti, itu dipisah-pisah. Satu slot ini di sini meliputi ada pengamannya guys. Ada fuse, ini ada komponen penggantinya. Di sini ada fuse tertera 30 ampere 60 volt. Jadi gini, kebiasaan merek-merek terkenal begitu. Jadi misalkan di sini dalam speknya tertulis 48 volt 25 ampere. Namun realitanya pada soket-soket ini fuse-nya 30 ampere 60 volt, bukan lagi 48 volt 25 ampere, tapi speknya sekian persen di atas yang disebutkan. Jadi jaminan mutunya di situ guys. Jadi oke, kita kembali ke konsepnya tadi. Konsepnya membuat pengaman dari lonjakan listrik statis akibat petir kilat tadi. Oke, ini
Untuk masalah speknya alat yang kita bongkar ini kita anggap sudah selesai, artinya sangat mumpuni. Di atas speknya itu ternyata punya komponen yang terpasang itu memiliki stand di atas spek yang disebutkan tadi, kurang lebih ya sekitar 15-20%. Artinya kualitasnya cukup aman untuk kebutuhan yang mepet-mepet kalau hanya sekedar butuh 180 ampere. Kemudian kita menginjak ke komponen proteksi intinya. Ini adalah komponen proteksi intinya. Jadi di dalamnya itu terdapat satu sirkuit rangkaian pengaman dari petirnya ini, guys. Komponen utamanya itu adalah varistor. Ada dua model di sini. Varistor yang ini, varistor yang ini. Varistor yang ini dan yang ini itu memiliki dua perbedaan dari bahannya. Yang ini tuh memiliki kecepatan lebih tinggi daripada sekedar varistor yang ini. Namun varistor yang ini memiliki daya yang luar biasa tinggi. Varistor jenis ini bahannya metal oksidan. Saya tidak tahu metal oksidan itu metal yang seperti apa, tapi komponen varistor itu bukan termasuk semikonduktor karena tidak memiliki kutub. Kalau semikonduktor itu adalah semi menghantar, artinya maju oke, mundur tidak oke, seperti dioda, seperti transistor, seperti UJT, seperti MOSFET. Jadi memiliki katoda dan anoda itu semikonduktor. Ini bukan semikonduktor, ini masuk keluarga resistor, guys. Jadi masuk resistor tapi variabel. Sama kayak potensi itu sama, tapi potensi itu digerakkan oleh mekanik kita yang menggerakkan. Sama dengan NTC, kurang lebih sama dengan NTC PTC. Kalau NTC PTC itu terhadap suhu, kalau ini terhadap perubahan tegangan. Jadi variabel terhadap perubahan tegangan. Kalau NTC PTC itu terhadap suhu. Varistor ini di sini pada bahan yang kebetulan kita analisa ini itu menggunakan komponen dengan tipe S20K50. S20K50. S-nya itu sebagai besaran untuk mengenali arus maksimal. Terus K50 itu menunjukkan frekuensi kerja di 50 volt. Memiliki batas toleransi sekitar 15-30% untuk K-nya. Jadi di sini tertulis 50 volt, terus kemudian S-nya 20. 20 itu kalau tipe varistor kecil itu sekitar 2000 ampere. 2000 ampere dalam tanda kutip, guys. Ini masih perlu dikupas lagi. 20 ampere dikira nanti 20 ampere continue, bukan. Jadi karena ini komponen kecepatan tinggi, ya spek itu ya spek untuk kecepatan tinggi. Jadi 50 volt itu 50 untuk kecepatan tinggi, ya untuk kecepatan tinggi. Jadi untuk sekejap. Jadi spek itu untuk bekerja untuk sekejap. Biasanya pakai acuan satu siklus itu 8/20 milisecond. Jadi dianggap kecepatan petir itu, kecepatan ripple itu
mungkin sekian. Nah, jika itu terjadi 15 siklus, 15 kali 20/8 milisecond, si komponen varistor ini memiliki spek arus maksimal dilewati itu hanya tinggal 50%. Misalkan di sini S20 yang dipakai ya, S20 50, artinya komponen ini bekerja pada tegangan rata-rata 50 volt dan tegangan tembusnya 65 volt. Tegangan tembusnya 65 volt. Artinya ketika ada tegangan melebihi 65, dia akan otomatis komponen ini bekerja tiba-tiba dengan sangat cepat. Nilai resistansinya itu menjadi sangat kecil. Coro anune gitu semula besar dengan impedasi misalkan kok tidak disebutkan ya. Itu tiba-tiba kayak di short nih gini. Otomatis kan terjadi beban lebih. Terus kemudian ngetrip. Ibaratannya gitu. Nah, cara kerjanya rangkaian ini adalah jadi ketika dua konduktor ini dianggap kabel, kemudian ada petir. Dua konduktor ini yang dimaksud dalam satu kabel ini memiliki tingkat dikenai lonjakan listrik statis itu tidak merata. Misalkan posisinya kebetulan seperti ini, petirnya dari arah sini, otomatis antara ini dan ini itu lebih besar ini karena ini akan sebagian medannya akan tertutup oleh kabel yang ini kalau petirnya dari arah sini. Kalau harus dari arah sana, otomatis kabel ini melindungi kabel ini. Jadi yang kena imbas itu lebih besar penghantar yang ini, sehingga antara ini A dan B ini terjadi beda potensial. Jika sama-sama gini, hadapnya gini, otomatis ini yang dikenai imbas antara ini dan ini sama besar. Artinya di sini tidak terjadi beda potensial akhirnya. Jadi tidak dikenai potensial baru tambahan dari si petir. Misalkan yang semula ini 0, yang semula ini 50 volt. Artinya ini ditambahi ketika ada petir kuat, kemudian ditambahi ini 1000 volt, ini 1000 volt dalam waktu yang bersamaan. Berarti ini 1000 volt di kabel ini menjadi 1050 volt terhadap apa? Terhadap ground. Kalau DC itu berarti kan beda potensial itu yang dianggap ini terhadap ini atau ini terhadap ini. Itu ya, kayak diesel itu loh. Diesel kalau dipegang kan tidak nyetrum terhadap ground, tapi terhadap antar kabel kan nyetrum. Itu jadi beda potensialnya ini terhadap ini, bukan ini terhadap ground. Oke ya, jadi sudah mengerti. Jika namun ketika ini tadi ada petir, ada kilat di sini posisinya seperti ini, jika ini terjadi secara fisik ini dan ini A dan B itu beda penampang, beda gede nih si kabel, maka imbas yang diterima di sini dan ini akan berbeda nilainya, dan ini mengakibatkan beda potensial lagi. Jadi tidak peduli, berarti bisa terjadi walaupun hadapnya sama, medan yang anunya podo, arahnya sama, terjadi beda potensial. Kemungkinan bisa terjadi jika besarnya diameter penampang kabel, bukan kabel, di dalam kabel itu kan ada konduktor. Ini dianggap kawat ini konduktor. Antar konduktor itu beda ukuran, beda speknya, nanti
walaupun hadapnya sama-sama menghadap gini, nanti akan terjadi beda potensial. Misalkan semakin tinggi penampangnya, semakin lebar penampangnya, semakin tinggi lonjakan tegangan statik yang diterima. Akhirnya di sini terkenai misalkan 1500, di B, kabel B yang penampangnya lebih kecil dikenai 1000 volt. Artinya akan terjadi beda potensial sejumlah 500 volt. Jadi faktornya tidak hanya masalah hadap, cuman juga besarnya kabel penampangnya. Oke, sekarang masalah ini kita anggap selesai. Kembali ke pengamanannya. Jadi setelah resiko kabel ini terjadi beda potensial itu, resikonya nanti akan merusak perangkat yang terpasang pada saluran transmisi ini tadi. Misalkan di ujung sana ada sebuah akses point. Artinya akses point tadi akan disuplai sama dengan disuplai 50 plus 500 volt. Otomatis akan rusak seketika. Lah, untuk mengamankan itu lonjakan listrik statis tadi, maka dibuatkan rangkaian seperti ini. Coba, ini menuju ground ke salah satu kutub itu dibuatkan varistor lagi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membuang tegangan liar tadi, membuang ke tanah, membuang ke ground. Jadi harus dibuang, jangan dibiarkan menetap begitu saja. Jadi jangan dibiarkan menetap di dalam saluran transmisi. Walaupun ini A dan B ini sudah tidak terjadi beda potensial, namun jangan disimpan di dalam saluran transmisi, harus dibuang ke tanah semuanya. Jadi karena ini nanti ini kenapa kok diambil cuma satu, bukan dua-duanya? Karena ketika ini dikenai tegangan yang melebihi dari speknya dia akan menjadi sangat kecil, seperti ngonslet nih gini, jadi seperti hubung singkat begitu. Cuman hanya waktu sekejap, tidak dalam waktu yang lama. Begitu ada sekian kurun waktu, maka dia akan membuat nilai ini menjadi sangat kecil. Jadi sangat kecil, cukup kebetulan sudah dipraktekkan sama Mbah jadi sudah pernah dipraktekkan oleh seseorang, tidak saya sebutkan namanya. Jadi ini langsung ditancap di jala-jala listrik 220 itu, langsung ngetrip. Jadi listriknya dia langsung ngetrip karena memang dia memiliki tegangan tembus sebesar 65 volt. Tegangan kerjanya di 50 volt, tegangan tembusnya di 65 volt. Otomatis lebih dari 65 volt dia akan bekerja dengan cara membuat dirinya resistansi di dalam komponen ini menjadi sangat kecil. Otomatis daya yang lewat di sini kan sangat besar, melebihi kemampuan proteksi yang ada di meteran kita, sehingga meteran kita akan ngetrip, akan membuat proteksi. Ternyata lebih dari 3000 watt gitu. Lah, berapa komponen yang terpasang di sini? Oke. Di sini satu biji saja dengan komponen ini. Coba kita lihat, kita zoom. Oke, di sini tertulis S2050. Oke ya, S2050. S2050 ini artinya ini tidak bisa otomatis lagi.
otomatis. Oke, S20 kali 50 ini tegangan kerjanya di 50, tegangan tembusnya di 65, dengan arus maksimal ini 6500 ampere dalam 8/20 detik. Kalau siklus itu dihitung 15 kali siklus, 15 kali 8/20 detik, maka kemampuan maksimal arus yang lewat di komponen ini adalah tinggal separuhnya, yaitu 3250 ya, tinggal 50%-nya. Terus kemudian apakah ini cocok dipakai untuk POE kita? Ya otomatis kalau POE-nya 48 volt cocok, kalau POE-nya itu di 12 volt atau di 24 volt tidak cocok. Jadi harus mengganti komponen mana? Harus mengganti komponen ini. Harus mengganti komponen ini, guys. Iya, harus mengganti komponen ini. Kalau komponen ini hanya untuk buang saja, jadi hanya untuk membuang tegangan yang masih berada di, mungkin tersimpan di saluran transmisi sebagai saluran transmisi ibarat kapasitor 2 lempeng yang menyimpan potensial, itu dibuang ke ground. Kalau ini fungsinya itu tidak perlu besar-besar. Yang perlu besar adalah yang beda potensial antara kabel ini untuk mengamankan beda potensial dari listrik liar. Oke, kembali kita zoom out. Jadi harus diganti dengan tipe berapa? Tipenya berapa penggantinya? Kalau kita menggunakan POE 12 volt, otomatis kita ganti yang ini 14. Ada S20K14. Itu tertinggi. Tipe tertinggi, tipe arus tertinggi. Kalau S20 14 volt itu 14 volt plus tegangan tembusnya berarti antara 15 plus 15 sampai plus 30 volt. Kurang lebih di angka antara, kalau 14 ya 18. 14 berarti 14 kali 2 20, berarti 3 plus 3 plus 4, bener sekitar 18. Tegangan tembusnya di 18. Kalau pakai 12 volt berarti kita harus pakai ini yang tipe kebetulan yang ada